Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Ketemu lagi kita di malam hari ini, malam Jumat, hari Kamis. Kamis malam Jumat, Jam sekarang jam berapa nih? Jam 20.31. Setengah 9 gitu. Setengah 9. Mohon maaf agak telat kita live-nya karena baru saja kelar hujan di sekitaran studio kita di Jalan Era Kartini nomor 247 Muara Enim. Kancekunian, hari ini malam ini ada Mang Getet, kemudian ada Mas Kliwon. Beliau berdua ini pakai sarung karena tadi pakaian untuk harusnya malam ini live hujan. Belum sempat ngangkatnya, Bang. Kancekunian, malam ini kita nongol setiap hari Kamis malam Jumat. Nama acaranya Serasan Mance. Sepertinya ada yang berubah. Iya. Jadi acara Kancekunian nama acaranya manjengin cerita. Oke, manjengin cerita. Kita akan ngobrol santai, tapi berisi, berbobot. Kemudian sampai jam 2. Jam 2, wah, ya. Salah. Ulangi, tik. Sampai pukul 22 malam, jam 10 ya. Jam 10. Dan alhamdulillah Kancekunian nanti insya Allah acara ini kita tampilkan setiap Kamis malam. Siapa tuh kita akan ngebahas selain kondisi terupdate yang ringan-ringan lah Muara Enim. Kemudian juga kami mengundang semua kawan-kawan pelaku UMKM dan pelaku seni, pelaku UMKM, pelaku seni. Kemudian budayawan, sejarawan ya kan? Yang ada di Kabupaten Muara Enim. Nanti kita undang. Dan bagi yang kepengen juga boleh daftar di sini. Iya. Ngopi-ngopi bareng Janggi, Mas Kliwon dan Mas Getet. Silakan. Kancekunian, malam hari ini alhamdulillah kita disupport nih sama ini dia Pisang Kipas Sanjaya. Terima kasih Pisang Kipas Sanjaya. Lokasinya di depan. Di depan kantor pos. Bukan. Kalau yang ini Sanjaya ini di depan Divamart. Bersama nanti ada kopi jahe, jaga hati. Pastinya pastinya belum datang cuy. Belum. Cuman mintalah saja, bukan pisangnya saja berkipas, tapi rezekinya. Ya. Berkipas dengan owner pisang kipas tadi semakin maju. Baca nih menggetet nasi. Suasana dingin. Iya. Sesuai dengan tema kita malam ini kita jaga pangan, Bang. Artinya jaga pangan, kan sekarang lagi musim durian. Lagi musim durian gitu kan. Ketimbang kita cerita ngawur ngidul di cerita pangan ini, memang kalau kita cerita ngangkat cerita-cerita yang ada kesenian zaman dulu yang ada di Merinim, yang pendahulu gitu yang memanglah pernah di bukan terbesar, bukan di Merinim, di seluruh Sumatera Selatan. Oke. Hepangan tuh apa dia? Hepangan maksudnya kita kebun. Cuma definisi hepangan tadi kebun. Kebun kalau mana sih? Definisinya lebih ke ini. Hepangan tuh lebih ke kebun duku apa dehian. Hepangan duku, hepangan dehian. Lagi musim dehian sekarang kan? Iya. Beda dengan umur deh suka mulai. Tetap juga kebun, cuman definisinya lebih ke sayur gitu. Kalau yang tadi yang punya Mas Kliwon tadi tuh. Sawah, beda dia. Kalau kebun sawit disebut? Kebun sawit masih kebun itu kebun meru itu. Merusak. Wah. Belum sudah merusak. Nanam lagi belum. Dan tadi apa itu namanya? Hapangan. Nah, itu sejak kapan itu adonya tuh, Mang? Hepangan sejak Jakarta tuh keluar.
Hepangan Di dalam kamus bahasa Jawa. Sejak kapan tuh atau istilah itu? lah lama dari zaman dulu hepangan tuh ada yang namanya hepangan tuh ya konteks hepangan tadi beda dengan aja kayak umum tadi. Hepangan tuh lebih ke definisi misalnya hepangan apa namanya itu dehian tadi berarti kebun dehian tadi. Hepangan duku berarti kebun duku tadi. Nah, dia tuh kalau nak disebut ke kebun duku apa kebun duren tuh minimal luasnya harus berapa? Ya di dulu ngikat bang, itu 2 kapling cukup. Dua kapling sama kecil. Iya. Agak lain mereka sekarang ini. Jadi dia tuh ini apa? Berarti kalau kita nak ngomong tadi itu kita Hepangan tadi. nak kemana? Ke Hapangan. Ke Hepangan kemana? Malam di Hepangan. Malam di kebun. dekat kebun duren. durian tadi jagain. Maka dia dimakan ini. Maka tahun. Oh, nah ininya apa? Sejak kapan ininya itu? Biasanya kita nih warga nih kalau ke mana ke kebun duren tuh jam berapa? Nah, tuh? kedua dehian duren di kita, dehian di badak kita ini beda dengan dehian di planet lain kan. Kalau di badak kita ini kan masih 2 tahun bang. 2 tahun. 2 tahun. Siap. Artinya ini musim dehian, musim dehian kan setahun sekali, musim duku setahun sekali. Ya kebenaran alhamdulillah dehian tahun ini rasanya cukup lebat ya. yo banjir duren. Duku yang agak kurang. Petani-petani duku yang menunggu bertahun-tahun tabakannya duku tidak begitu lebat. Banjir ya. Awal lah. Tapi emang ngomong duku-duku itu kan dua yang ndak kate ini ya, ndak kate kate turunannya maksudnya. Amun dehian kan pada di Pembuya gitu kan. Oh, Kalau duku kan mandas di duku saja gitu kan. Dia tuh kalau dehian tuh mentok-mentoknya jadi lempo, jadi apa namanya tempuya. Sama kalau kembang itu dari kembangnya, kalau kembang itu lah bucak, kita agak bonjok lagi bucak dari sambal, jadi kelutak itu berenang, lebaran. Apa ini duren tadi? Bukan, itu kembang. Kembang. Kembang jadi butak. Makannya pakai nasi. Makannya bisa dibuat jadi sambal, dimakan saja dicecal ngecabisan lemak lutak itu. Asin deh. Asin, cari gitu di dari kebun. Nah biasanya seputar-putar gitu di Dangau dan di kita di Hepang tadi, ya banyak pembahasan zaman dulu bekendon, nah itu bekendon bercerita bernyanyi musik kita. Kalau lebih dikenal di kita tuh sastra tutung orang musik kita minat ya. Nah rata-rata banyak itu, dahulu musik kita. Jadi sampai Banyaknya istilah itu ya. harus digali nih. Boleh lah menggetin. Balik mana, Mang? Jadi mantap. Bekasi, jangan permisi. Jadi mantap. Jadi pas kita nganu ke pohon duren tadi, kebun duren itu ada tutur apa tadi? Sastra tutur Sastra tadi, tutur itu. sadar lah. Sambil bekendon itu. Itu ciri cuma di Hepangan itu jaga di Hepangan. Pertama dikina dari asapnya. Nah, kalau kebun itu ada asap kebun di mana nih? Ada cuma di situ bang. Oh. Ada cuma di Hepang, jaga Hepang. Ada dia lagi di bahas asap, lagi dengan ngapu di kebun itu berarti dia jaga Hepangannya tadi. Oh. Nah jemur kita ini di Merinan ini ameng Hepangan dengan suhu sama kita harta nenek moyang keruan kali. Ngaku kuburannya banyak kita keruan. Betul nyari nengku ditungguin dok kamu. Berapa luas kebun kamu? Wah, Neng kamu ada di Hepangan. Ketika ditanya di mana kuburan puyang kamu? Nah kita keruan gitu bang. Ngapu karena kalau ditanya kuburan puyang keruan tuh ngapa bisa sama itu? Kadang kata dia itu ingat, mungkin dia harta gitu. Dengan hartanya teringat dulu. Oh, dengan harta bendo teringat. Giliran dengan leluhurnya kadang kurang ingat. Berapa kurang kebun ini aja? Dikit 5 bidang aja. Oke. Kuburannya di mana? Nah, tapi lu keruan kuburannya. Kuburan puyang di Kalu. Itu kebanyakan dulu kita bang. Jadi cuman ngembe ininya baik, ngembe apa tuh harto. Nah aku penasaran dengan itu jika kamu tahu sastra tutur kalau kita kecek kakak kita ngomong ke Merinim, kalau sastra tutur di Merinim ini apa ya? Namanya ada di Merinim. Sebenarnya ini kita jangan nyempit loh, kita agak luas sedikit kita ke Sumsel ya. Jadi Sumsel ini beberapa daerah itu memiliki sastra tutur ciri khas bang. Masing-masing daerah. Berarti kalau 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan masing-masing Cak Kito dengan lahan, pagar alam, beda ya. Nah pecah di pagar alam itu hampir sama dengan di apa namanya lahan. Dia ada guritan, ada kalau di Semendu ada tadut,
Ada apa namanya kalau di Oki itu kalau jelihiman. Oke. Kalau di mana kita di Merindem ini ada Ananangwai dengan ada apa namanya itu di Tanjung Agung, di Tanjung Iku ada namanya Nenuhung. Nenuhung. Itu jenis sastra lisan yang ada di Merindem itu. Apa tadi yang anang-anang wau? Anang-anang itu artinya itu mama sejarahnya tuh Mang Getet. Nah, itu kita simpulkan lagi ya. Simpulkan dari Gegali itu. Tapi maaf Mang Getet, ini Mang Getet tetap semangat ya. Walaupun kopi belum nyampe. Iya. Kuru-kuru. Balik ke pisang kipas tadi. Kipasnya aneh kipas. Oke, tadi lanjut Mang Getet. Nah, jadi dari masing-masing sastra lisan itu biasanya dimanfaatkan untuk media dakwah itu, media penyebaran agama gitu, Bang. Makanya di situ ada pesan-pesan moral termasuk guritan, tabung, apa namanya jelihin, termasuk apa namanya Nenuhung tadi, ada puluh ratap sedasir kalau pagar alam, masuk Ananangwai jadi. Berarti sama kalau di Jawa tuh wayang. Mana? Kalau di Jawa dia dulu kan. Nah, di Jawa itulah indahnya kita di Merindem, kita di suku Melayu. Ini kalau di Jawa itu dia menggunakan media apa namanya itu wayang. Nah, kalau kita di Sumatera ini, di suku Melayu ini, dia makanya di depan pagi itu yang dianggap receh, arcah jadi. Nah, itu dipakai. Makanya kita banyak bertutur gitu, banyak bersastra, menggunakan tutur sastra tutur tadi untuk nyebar ke agama tadi. Oke. Nah, itu yang biasa menyampaikan itu siapa? Untuk apa tuh yang menyampaikan tutur tadi itu apa tuh sastra tadi itu? Nah, kalau di era sekarang tuh dulu guritan itu kan biasa lebih kebanyakan nasihat pernikahan kalau di pagar alam tuh. Sama Cak Nenuhung itu biasanya termasuk dia ke adat-adat pernikahan itu. Berarti ketua adatnya lah Mang ya. Nah, dia tuh yang jelas tuh ada pesan-pesan moral di situ. Yang disampaikan ya. Jadi, nah itu berapa waktu? Berapa lama biasanya tuh sastranya tuh? Durasi. Nah, misalnya kan tadi kan di kebon ya. Misalnya kita di mana tadi lagi ke kebon duren. Nah, pas lagi ngapo, pas istirahat, apalagi apa ya maksudnya tuh habis ke kebon, duduk dulu kumpul, baru bertutur sastra. Nah, kalau atau dia pas antara batang dengan batang, kamu di sana Magetet sama batang. Iya, itu deh. Konteks apa namanya itu suasana yang kita gambarkan di lapangan tadi salah satunya biasanya cuma itu beriwayat, bercerita tentang sejarah itu lagi ngisi waktu-waktu kosong. Cak kita nih Bang. Nah, kita daripada kita ngumpat ke jemu di bawah mancau datang ke belanja di balaan. Jadi balaan. Cerita sejarah tadi mungkin kalau dengan kita Ananangwai tadi diwaika gitu. Diwaika dengan jemu guritan tadi digurita. Oh, jadi ini ya terus bukan definisinya kontennya ke situ bukan itu sebenarnya. Bukannya definisinya harus ke Hepangan itu bukan. Kalau jadi di Hepangan gala. Gimana sih di lapangan tadi? Harus di lapangan. Dia kira di Hepangan tuh lah ini. Ternyata ada di badan lain nih. Kan Hepangan itu salah satu gambaran baik. Ketimbang ngisi kekosongan malah itu biasanya gitu mantau jemu kalau jemu kita mantau. Oke. Dahulu kita siapa? Karena kita tadi kan. Dia kan lebih sopan di situ. Dulu belum ada hati ya. Iya. Masih dari hati ke hati zaman dulu. Monitor patar. Udah rentigok. Nah, Mang itu tradisi itu masih ada sama kita sampai saat ini. Ya, sampai sekarang pelaku seninya masih ada. Kalau di pagar alam tuh masih kuat, di Semende masih kuat dengan tradisinya. Ya Merindem Patang Puluh Mumbung ini masih jadi. Di apa namanya Lubuk Nipis Jakun Nenuhung tadi masih jadi. Ya, masih ada pelaku seninya. Ya alhamdulillah masih terjaga. Ada pertanyaan? Bedanya apa itu Kak dengan sastra tutur lain kamu sebut dahulu selak banget tadi dengan Ananangwai. Nah, dia ini pembedanya, dia ini karakternya itu cuman di langgam gitu Bang. Langgam tuh cara dia ngendun kan, cara nyampaikannya. Nah, kurang lebih kalau cak di pagar alam tuh kapal terbang melayu-layu. Kapal terbang. Nah, kan di luar konteks itu dia bukannya guritan namanya. Nah, guritan tuh kurang lebih itulah langgam gitu.
Cak Semendo itu endong sembayang bapang dedong. Nah di luar konteks itu dia itu bukan namanya Tadul Semendo. Nah dia itu karakternya itu dengan apa namanya kendunanya tadi pembeda. Berarti nada itu lah itu namanya beda gitu. Nah sebelum kita baca Quran itu adalah langkah banyak Baca itu diganti celurin ini tentang kebijakan presiden Rusia. baca dulu. Nah ini siapa tuh? Dia pakai musik gitar apa? Tidak. Ya sebenarnya Atau kalau apa ini namanya apa kalau main apa tuh? Kalau vokal apa tuh? Sastra tutur tadi itu ya, sastra tutur. Kalau nyanyi itu kalau monolog bukan Akapela. Akapela bukan berangkatnya pakai musik dari itu. sebenarnya berangkatnya sastra lisan di dekat yang pakai alat musik itu di dekat ya, seiring kemajuan zaman di era itu dipakai lah, makanya banyak dilema itu ketika dia ngikutin nada jadilah gitar Batanghari itu sebenarnya kan dari pantun. Justru awalnya tadi itu benar-benar suara Iya, vokal bae. vokal bae. Kate bunyi apa diiringi musik Iya. segala macam itu Pakai kate. nyanyian cak dapat. Oh, Dan sama cak anak ngua itu sebenarnya pure cuman apa namanya itu lisannya. Nah cuman seiring waktunya lah dengan yang nampil sekarang dengan Mamang Reksi itu dia kalau pakai ini pakai apa namanya itu undang Melayu dengan apa namanya itu Oke. Nah, kalau untuk Morenim siapa yang banyak Pelaku. pelaku seni? Nah untuk anak-anak ngua ini alhamdulillah gitu masih bang sampai sekarang begitu lah. Maksudnya itu Memuji kebersamaan diri sendiri. Ya. Bahaya. Apa pelakunya Alhamdulillah banyak yang lain cuman itu masih Itu saya. Ya. Oke, nah, sejak kapan Mang Getet menekuni itu tadi itu apa sastra tadi itu? sebenarnya belum tahu. Sejak lahir. Sebenarnya oleh dokter Boleh lah ini. oleh dokter Sombong sekali Anda. di dokter dari kecil itu dihadapkan di rumah tuh isi rumah tuh yang dengan yang lulu itu dengan kena tidur disampaikan bak dikali dengan anak-anak nguayu dengan berjung dengan tadut ngecek kita tidur ngumbuk tidur gitu Mendongeng. nah kurang lebih lulu itulah bang dia mendongeng cuman dengan sastra lisan tadi. Cerita apa dulu kok kamu diceritakan Iya. dong? Itu banyak. Belum yang pasti belum masalah gas ini. belum Oh, masalah gas masih belum ada. Jangan. belum bahas kebijakan 1001 malam. 100 hari. Ya. Oke semuanya kan cukunian seru sekali kita di sesi pertama ini di acara Manjang cerita. ceritanya apa saja yang penting insya Allah bermanfaat buat kita galau. Cak malam ini lagi lemak-lemak ngebahas apa tadi pisang kipas masuk. Nah. Tidak sabar minum katanya deh. Lebih kado di bawah. Iya. takut lupa Kado di bawah. Kipas ya. Tadi kita spill lagi apa nih pisang kipas tuh. Kita spill lagi apa nih kopi. oke Rupanya terabasnya. Terabas. Oke. Itulah kan cekunian serunya acara manca ini semuanya mengalir apa adanya tanpa sensor tetep dong sensor Ya, tetep iya. nggak boleh kamu ngomong ke aku ganteng. lagi ngomongnya tampan. Oke kan cekunian seru sekali. Tadi ada beberapa lagu yang kita tampilkan. Ada kucing. Masuk ulo ya. Agak terkenal kamu berkami ya. Bukan Bobby itu Bibi. Wah, ada namanya belum. Aduh. Bibi itu. Kan cekunian live kita acara ini teras Serasan Radio. Background kita ada apa tuh? Rumah Bahi. Mabahi. Kemudian ada apa nih? Dokter Doli. Oke, ini metode Dokter Doli. Silakan bagi yang kepengen tahu banyak untuk program akselerasi tinggi badan anak. Nah, silakan hubungi beliau nanti atau langsung ke Selasa nanti kita kasih tahu. Kemana ngubunginnya? Kan cekunian acara Mance ini kita persembahkan setiap Kamis malam. Manjangin cerita apa saja cerita yang akan kita angkat. Insya Allah ringan tapi berbobot. Oke. Apa tuh lagunya lagu daerah full sampai pukul 10 lagu-lagu daerah Sumsel.
Insya Allah nanti mulai minggu depan ya kita undang narasumber. Oh, insya Allah. Tadi kita Bukan aku tuh nanya bang. apa dia nanya? Makanan Nah, itu dari mana? Jangan yang diatur ya. Iya. Masa aku tuh kan sayang enggak dimakan nih. Oh iya. Yang ini kanca kunian jaga hati. Oh, jaga hati. Ini apa nih kopi? Kopi jaga hati. Kopi jaga hati. Untuk kamu yang sering main hati. Iya. Hati dengan hati. Iya. Kalau belum minum jaga hati. hati. Jaga hati ini kalau salah ownernya ini Ari. Oh bagus Ari itu. Ari ini. Lo ini rasanya masih muda. Lo jadi Raffi Ahmad. Mantap. Mas Leon, tanya menikmatin ya. Lo ini Raffi Ahmad. Di endorse unggul lah. Iya. Lo ini rasanya mang rupanya mang. Pisang itu pisang dari mana itu? Oke, pisang ini namanya kipas, pisang kipas. Sanjaya Duo. Sanjaya Duo. Berarti ada Sanjaya Pak satu. Rijal. Rijal Sanjaya. Kanca kunian Pak Rizal ini yang tadi apa tuh pisang kipas. ini. Beliau sehari-hari bertugas di mana di kantor pos Kantor ini. Di tengah-tengah kesibukannya beliau usaha pisang. Pisang kipas. Nah, bahan baku dari pisang kipas ini pisang apa ini? Nah, itu. Coba kecap udah ya. Iya. Coba dia Bagian pisang itu menurut aku kan pisang ini pisang dari merinimnya misalnya. dari meninimnya nih bisa. Nah, pisang sabu ini gitu. Mana salah? Oh, iya. Bak belum kecap menurut aku. Zaman-zamannya. Belakang. Oke, cak mana rasanya? Pisang kipas. Mantap. Di sampingnya lah tadi, di samping jemu yang punya usahanya berkipas, jemunya tidak berkipas. Laris pas pisang ini. Karena pisang ini memang pisang sabu, pisang tembatu gitu. Tembatu namanya. Pisang kipas. Mudah-mudahan nanti kapan waktu kita undang Ownernya ownernya si pisang kipas sama jaga hati. Malam ini masih buka loh mereka. Kita suruh buka resep sini. Masih kagak lah dia. Nih kan. Bukan periuk. Nah kan cukup nih, insya Allah minggu-minggu berikutnya kita akan coba pamerkan atau kita tunjukkan bukan seluruh lah, ganti-gantian. Lah banyak lah 230 lah mas. Nah, kebanyakan. Yo. Pokoknya pelaku UMKM di Kabupaten Morenim, silakan. Yang usahanya pengen di-spill di sini. Usahanya kepengen kita itu habis sih apa kita ini? Jangan habis bang, promosi gitu. Kita promosi ke kita cari tahu ngapa. Nah, untuk apa pengelolanya nggak kayak insya Allah kalau misalnya ada pas momen waktunya, karena rata-rata ini beliau jualannya malam. Tidak sempat hadir, jadi dia ngirim ini baik. Oke, semuanya akan cekunian diingatkan sekali lagi manjang ke cerita setiap malam Jumat jam 19.45 sampai pukul 22 dengan Mang Getet dan juga Mas Kliwon pakai sarung. Iya. Asik ada ganti pakai sarung. Oke. Kan cekunian kemudian kalau berapa hari yang lalu kita agak susah nyari gas Nah, caknya lah mulai ini Gadang masih tinggi masih susah dicari. Masih agak saru memang di bumi kan tuh. Di bumi kan. Mudah-mudahan cepet teratasi dan masyarakat yang ada di Merinam ini kalau baca di dengan tri lagi. Jadi kita sama-sama mendoakan supaya menimbun itu lagi menimbun nih, jangan gadang lah ini. Gadang lah ini. Oh ya, selamat malam untuk Lahmudin Gitar Tunggal. Selamat malam. Oh kan cekunan ini mang. Jemugan ini mang. Jemugan Dan kamu memang. Oh iya. Tahu kebenaran pernah manggung di Rentak Batanghari, acara tahun kapan tuh? Tahun 2022 nggak salah. Yang diberangkat itu Sanggar Kak Ujang, Sanggar Merimbang. Masih Covid Iya pas Covid. Acara di mana tuh di Rentak Batanghari 9 tuh di Taman Budaya, Taman Budaya Palembang. Ini Mang Getet melo. Ya Mang Getet apa? Betepuk apa gimana? Bagian nomor 2 ini. Kebenaran iya. Karena kan yang banyak diperlu Mang Getet tampil secara tim. Secara tim. Dia tuh tim kesenian Kabupaten Muara ini kebenaran dipakai kemarin Sanggar Kak Ujang, kita bantu Sanggar Kak Ujang, Sanggar Meribang. Si beliau ini Kak Lahmudin Gitar ini tampil juga gitar tunggal dengan Yuli dia nyanyi. Yuli Antak. Siap. Selamat malam juga untuk siapa nih, untuk
Pak Bambang Hermanto. Pak Bambang. Pak Bambang. Selamat malam, Pak. Respect Pak Bambang. Mana pulang juga. Dengan malam ini kata kopi Pak Bambang. Iya. Apaan Pak? Paden duku gitu. Iya. The King, the Lord, Pak Bambang. Itu lebih banyak nanam perumahan sekarang. Tapi lagi hutang Lebih cepet tumbuh. Juga selamat Tidak malam kata gagal panen. selamat malam untuk Niken. Niken, Niken, selamat malam. Niken. Semoga bahagia bersama orang yang disayang. Orang yang dibenci jangan Selalu jaga hati. Jaga Minum hati. kopi jaga hati. dan pisang kipasnya. Kemudian juga untuk Hoi Penmer. Nah, dia kenal. Udah belum ini. Salam kenal. Salam kenal pokoknya stay tune di Serasan Radio. Serasan Radio. Kemudian juga untuk Banda Junistra. Nah, Banda. Selamat malam Pak Guru ya. Pak Guru itu juga Kanci Kunia. Kanci Kurayu. Kanci Kurayu. Terima kasih banyak. Semoga bahagia bersama keluarga. Dan juga untuk Faisal Ayah siapa nih? Ayah Liona. Ayah Iliona. Selamat Jema Kemayoran itu Bang. Kemayoran ya. Kemayoran. Oke, selamat malam. Tadi mati listrik tadi. Ledo. Ya? Aman ya. Aduh. Kemarin juga ini dia untuk Rizali Sanjaya. Terima kasih pisang kipasnya. Pisangnya. Juga terakhir untuk Wendri Kiteng. Wendri Kiteng. Nah, Wendri Kiteng di mana nih? Mas Wendri ada di mana nih Wendri posisi? kita ini mau Kemayoran dulu itu Bang. Oh, sekolah di STIT Serasan Moraini. Nah, dulu sekarang berhenti. Lagi kau. Sudah sekolah gawe ya kayak. Gawe, betul. Jangan lupa gaji pertama. Diam ini. SMA beliau juga alumni SMK Negeri 2 Moraini. Semoga berbahagia Wendri. Terima kasih banyak. Oke, Mang Getet dengan juga siapa nih? Mas Kliwon. Mas Kliwon dengan diucapannya tadi selesai sudah acara kita mau. Agak terganjat saya. Cepat sekali. Iya. Kurang berkipas lagi bisa kalah. Oke, Mang Getet cerita lagi tadi apa tadi? Nanya tadi Mas Kliwon tadi tentang Anak-anak sastra Kalau tadi. ketemu dari sastra lisan tadi. Itu Mang Getet, Anangangua itu istilah apa maksudnya dicipta ke kapan? Apa dari nenek moyang kita? Apa cuman sikok keluarga atau mama ada tuturnya tuh? Nah, ini kurang lebih sama lah. Kita berangkat dari sastra lisan yang lain. Ini aku dapat perspektif yang pengalaman yang aku dapat dengan pengetahuan yang aku dapat. Mungkin di sini belum tentu benar. Cuman yang dari aku ini mungkin referensi ya cuan ya. Nah, sastra lisan Ananangua ini kan dia tuh berkembangnya di marga Tamblang Batang Pelumubung. Berarti bukan merinding lah Bang. Marga Tamblang Batang Pelumubung masuk ke Dongago. Di daerah mana? Batang Pelu. Karangraju. Itu masuk lah. Bukan dia marga Tamblang Karangraju, marga Tamblang lah. Nah, dulu fungsinya balik ke fungsi tadi. Dia ini fungsinya untuk media dakwah di zaman itu. Nah, kalau kita di Merinim ini kan itu lagi balik ke tadi kan. Kalau di Jawa itu dia kan memanfaatkan media wayang. Nah, kalau kita di Melayu ini yang berkenaan dengan rece itu atau arca. Atau objek benda yang dipakai itu dia kena dipakai dari kita tuh. Ya takut jadi sembah-sembahan barang itu. Makanya dia banyak betutu. Nah, betutu itu juga dia sastra lisan itu bukan serta merta dia langsung dakwahnya di situ. Dia itu lebih ngajak narik perhatian, kemudian memang ada tempatnya untuk dia berdakwah tadi. Bukan dia serta merta langsung dakwah di situ Bang. Nah, sastra lisan Ananangua pun juga dia itu dulu dia belum menggunakan alat. Cuman seiring kemajuan zaman dulu juga nih, dia tuh menggunakan alatnya juga, alat itu dengan fungsinya. Alat itu namanya piol. Piol tuh kalau boleh di ini kan apa cak? Nah, piol itu dia tuh bambu. Bambu tuntung dibulati, nah senarnya dari bambu tuh yang dikucek. Alat musuh digesek. Oh, cak biola tapi biola itu tegak dia. Dia lebih ke apa namanya itu musik pengiring bae. Istilahnya nuansa musik pengiring. Kata notasi yang kata notasi. Piol itu. Nah, piol ini juga dia jadi perisai, jadi senjata. Ketika jemu dia dakwah dengan sastra lisan Ananangua tadi, dia nyampe ke agama tadi, ketika jemu bergejolak ini jadi senjata. Bubar tadi Bang dia jadi tameng. Nah, dakwahnya bunya juga dakwahnya bunya. Nah, bunya itu dari buntut pari dia Bang. Buntut pari. Ikan pari. Kan racun itu mati. Nah, ini jadi tameng, ketika bergejolak ini jadi senjata dia. Di zaman-zaman itu. Jadi di samping di media dakwah tadi juga diperisai dengan safety yang bakal kalau dia dicelaki aja, dicederai aja, dia punya senjata perisai itu. Nah, juga di zaman dulu, makanya indahnya di zaman dulu
zaman dulu bukan pecah sekarang. Pernah kita bahas kemarin kan di off air kemarin. Nah zaman dulu ketika marah dengan anak bukan cuma cak era sekarang. Nah kalau di era sekarang ini ketika marah dengan anak itulah pemadu, nidang pemadu nyampak aja kita, tunggu mobil apa tunggu apa, balik kebun binatang masuk. Sianu kebun binatang di mana? Nah budak lah kucing kamu, kucing kamu kawat kamu, kucing kawat bang maksudnya. Nah kalau zaman dulu begitu indahnya, zaman dulu ketika marah anak dengan kekesalannya masih dikendurkannya. Contoh. Jam priu lengkuas pengalaman upama hiu was nyaman bapang itu lah kesal sebenarnya. Cuma bentuk kekesalan dia itu bisa di manage, bisa ditahan. Padahal tidur malamnya Suha. Agak lain om baca dari om. Itulah indahnya dunia. Oh, berarti kalau kamu ke Suhang tidur malam ini itu bukan berarti marah-marah tapi sebenarnya marah, bentuk kekesalan dia itu masih kesel, tapi marah tapi caranya halus. Itulah gitu indahnya gitu di suku Melayu gitu di Merinem. Yo. Nah kalau Manggete dewe dengan ini mak mano terakhir dimarahi bapak ibu bapak Uma McDonald. Enggak masih sampai sekarang dia marah dengan metode dulu itu. Masih ya. Kebenaran Mbak gitu, Uma gitu. Jarang dulu dimarahnya gitu. Iya. Ada boleh, ada tuh. Karena ada waktu dia masih sebelum ini rumah tangga. Balik tengah malam. Kan sama Manggete waktu itu masih bujangan, balik tengah malam. Balik pagi dong. Tanggung balik pagi, balik malam pagi. Kalau misalnya balik lewat dari jam 9 malam bocor itu kena marah bapang sama Uma. Mana bapak Uma? Nah dulu bang zaman dulu apalagi kontak kita tuh masih dalam koridor masih jadi jagan itu batas-batas kita di bawah SMA lah. Jam 9 malam itu di era itu kan kemalaman gitu. Itu. Nah dulu kita di kecil itu lah didokrin. Di kecil itu ketika ngeluau maghrib itu ada kegadang. Ada jadi untuk tinggal ke rumah itu rasanya berat karena nak keluar rumah itu takut dengan kemungkinan tadi juga kita berangkat sekolah bebenau kalau kita mobil harta warna abang cile harta warna abang cile zaman dulu kan zaman dulu nah sudah tuh bahadu kalau ada sepur tuh kapal 50 kilo 50 meter jangan diparahi disapnya apa sepur yo. Nah makanya pesan-pesan moral jemu bahi itu untuk ke kitanya kan memang dibekali makanya zaman itu jarang ada yang kita kemudian jam lain masih ngobrol yo. Lain kalau ada tuntunan udah dalam berita tuh ada tuntunan dulu biasanya kalau nyambung zaman kita kecil jam 9 itu kemalaman bang malaman yo jadi nah itu Manggete dewe kalau dulu belajar jam berapa zaman itu. Nah, yang ngalami alhamdulillah aku di bulan malam. Panjang cerita dah. Iya. Ya malah zaman ini paling tuh jarang lah jam 8 tuh lah nyangkau gitu lah balik jam 8. Nah kalau zaman dulu balik cerita zaman dulu lah mungkin zaman Manggetet kalau berjanjian bang Mama no baca tepat on time dibanding ke zaman sekarang nih nak berjanjian saroni OTW belum ya nyampe mana tuh zaman apa ya maksud itu aku nak ke rumah ini nak ke rumah Mas Kliwon malah Manggete itu tidak dong adio kondio tapi baca ado tahu apa ado di situ. Nah sebenarnya kalau kita runut ke situ sederhana gitu di KB. Zaman dulu belum baca budi ke zaman sekarang. Zaman taruh kelala zaman jejet ini. Lagi di mana? Oh, OTW. Padahal kau tadi masih tidur. Lagi di mana? Lagi sibuk minum ini. Padahal itu ada di mana itu. Nah zaman dulu baca budi ke bang. Nah? Kalau berjanji jam sekian, nak kemana? Kita ngomong apa? Artinya harus ketemu. Kita tidak tahu kan? Sebelum kita kemana-mana itu kemana? Artinya pasti kita mau janji kita dulu. Jadi ini ya apa tuh lah tahu ada di situ ada di sini dapat cembong nih jam 8 kapan kemana ke rumah artinya dapat cembong jam 8 pasti di rumah gitu itu menurut Manggete terserah Manggete nak jawab apa tidak balik lagi dah ke cerita etika adab cara berjanji kita cap pada tadi kan lagi di mana OTW datang masih di rumah itu masuk attitude apa adab lah di zaman sekarang nih.
Karena sekarang nih yang lebih diutamakan oleh milenial nih Bang, ya kita boleh jujur tuh zaman itu menyandarkan ilmu dulu baru adab. Bukan cak zaman bahi. Ini baru. Kalau zaman dulu ilmu itu nomor 300. Adabnya dulu yang belum dibangun. 299-nya apa? Iya. Pada. Artinya kan adab tuh lebih penting. Tadi sana ke nomor berapa tuh. Banyaknya itu berilmu di adab. Oh. Nah kalau dia punya adab itu jarang dia berilmu. Jarang dia berilmu dia. Nah, Mang Getet tadi balik cerita apa tadi? Nah, kalau untuk apa tuh namanya tuh? Apa bukan konser. Kalau nak pentas. Nah, itu berapa Mang Getet biasanya personil yang disiap gitu? Karena ini ngapa kami nanya personil karena ini kan baliknya ke honor ya. Nah. Mana tuh deh? Sang ininya tuh. Apa dia sajennya? Butuh waktu berapa lama nak pentas ke itu tadi? Dia ini maksimal yang 3, bahkan maksimal yang 3 yang masing-masing apa nama itu personel itu aku cek. Iya. Masing-masing personel itu dia dituntut untuk berselebu gitu. Berselebu pakai hitam. Berselebu nih kan karena pertama memang ada dari zaman dulunya ada akarnya ngapa didajeng berselebu itu. Ya ketika dia bergejolak, jemput dia tekeruan siapa nih dia yang bercerita di situ. Nah, cak itu malam ini kalau berselebu dia tekeruan siapa yang bersastra malam itu. Artinya zaman itu berselebu kali. Nah, berselebu juga media penerangannya cukup diterangi dengan obor biasanya obor dengan konsep baju serba hitam segala macam dengan iringan musik untuk sekarang itu kami tulang ngambil duit kami bilang dengan musik apa namanya itu nuansa apa namanya itu tentang Melayu bahkan go itu banyak itu ini 3 bang balik 3 apa 3 kau tuh apa namanya tuh satu Jadi Mang ku simpulnya dari cerita kamu tadi Mang, kalau misalnya ternyata nineng kita dulu selain Deni pelaut, Deni pencerita ulung, tak bukannya? Baca. Selain nineng seorang pelaut, pencerita ulung ini. Makanya ngapa kita nih bikin manuskrip yang ditemukan di tadi hobi bercerita tadi. Hobi bercerita mencatat, bukan mencatat. Makanya kita sulit untuk ditemukan manuskrip yang ada di Kabupaten Merinim. Ada, bukannya kata ada. Karena cuma kita dulu ribang betuto. Entah apa, mereka keluar dari sekampung mencatat tuh. Karena kenemannya. Neman itu, mereka keluar dari sekampung nih. Padahal 30 tahun lalu itu prasasti. Jadi prasasti. Oke. Dan juga dia tuh kadang-kadang ngapa dia terbias, ngapa dia tuh sampai sekarang tuh banyak terbelur oleh kemajuan zaman. Juga pesan-pesan di Medikalu itu agak ekstrim juga kadang-kadang tuh. Bukannya bunuh kesenian itu cuman bentuk kepedulian terhadap anaknya menurut aku ekstrim. Aduh boleh kabak bertembang nyanyi kalau jadi begitu kalau. Jadi band itu masuk gitu bang. Ujung-ujungnya urung kesenian. Kabak begitu gitar tengah lamuan. Itu gitar di tundam. Pemilihan gitar apa kabar? Pemilihan gitar kan. Kalau jadi begitu. Kalau mati kacang. Sampai rendangnya utang. Gitar terus, ngan lagi lah datang katanya. Bisa dengan dibayari. Ini nggak dibayari, kopi jaga hati gitu kan? Kita gitar. Jadi, tapi Nur Mang Getet banyak tak sekarang pewarisnya yang menerus ke Anang ini? Ya sebenarnya mungkin banyak, kemungkinan banyak kita kurangnya mungkin eksplorasinya kan keberadaannya itu memang. Aku tuh baru yang dapat menuhung itu kan di Lubuk Nipis itu setelah karnaval kemarin. Karnaval yang karnaval budaya 2023 kemarin. November ya? Iya, kebenaran aku ditunjuk juri di situ, juri di karnaval itu. Wah, ada jago sastra. Boleh lah. Jadi mamang nih sebenarnya apa? Iya. Jadi juri bulu. Jadi juri bulu. Banyak besar honornya. Iya, Mak. Bayari kami ini makan. Jaga hati ya. Ada gratis populer. Oh, jadi cuman justru waktu Mang Getet jadi apa tadi tuh? Juri itu nah ketemu lah ya dari Lubuk Nipis. Dari Lubuk Nipis yang namanya Nenuhung. Katanya loh ibu itu Nenuhungnya apa dia? Dia ini lebih ke pesan-pesan pernikahan itu nah. Kawin diculi dengan ayam itu diamburi dengan beras kuning itu. Beras kuning ya. Tapi langgamnya lain itu Mang. Langgamnya beda. Yang pembeda itu langgamnya juga betul. Langgamnya beda-beda. Nenuhung, Guritan, Jelihuman. Itu ibu siapa namanya dari Lubuk Nipis tadi tuh? Ibu lupa. Dia dewean. Tidak grup. Tim dia, tim dari Lubuk Nipis itu. Nah tadi dari
nang wae tadi tuh itu kan wong tigo. Nah kalau misalnya pentas mang butuh waktu berapa lama latihan itu? 4 tahun apa cari Wow. serius nih. Nah pilkada malah Iya. itu berapa nya pentas? Kalau pentas durasinya berapa lama mang? Nah kita di daerah sekarang tuh biasa kadang dipot oleh waktu 15 menit, 20 menit. Nah, oleh waktu yang ditentukan biasanya kan apalagi kita melok di zaman banyak apa namanya itu diatur dengan random gitu. Nah kadang kan melok random acara tuh dia sebenarnya kadang-kadang itu sebenarnya kalau di yang puas, maksudnya yang wajar dan puas untuk bisa itu sampai 25 menit. 25 menit. Tiga tadi yang tiga tadi itu. Nah itu butuh waktu berapa lama latihan itu, Mang? Latihan tuh ya kebenaran memang dia tuh kebenaran kalimatnya di di otak ya. Kalau untuk latihan aku pribadi itu tidak perlu lama kan. Untuk latihan secara tim, untuk makepilnya dapat, rasanya dapat, nuansanya juga dapat harmonisasi dari sastra lisan ke Gantian mang mulai ini. sebenarnya tidak suhang benaran. Jadi yang di kota tadi ngapain tugasnya? Yang di Wiko itu tugasnya sih kok Yang behono Wiko di teh baca. karena sebenarnya di Wiko itu sih kok ialah itu megang gong tadi. Megang layu. Babas mamang ini nah. Dia tahu. Tukang ini, tukang ditaki itu. Tukang ngaruk. Oke, ini masih kliwat. Sekarang tadi berapa tadi pelaku pewaris tadi itu pernah dicatat mang semua ini ada berapa pernah jejaringnya manggetet nih. Nah kita tuh lagi tahap berkampanye sosialisasi masalah sastra lisan ini kan lah begitu langka, makanya aku belum berani masuk ini punya mereka atau punya siapa kan apa yang kita langgengkan memang benar keberadaannya kan. Ya kita masih banyak banget, cuman ini terus dipromosi ke bang, di kampanye ke selagi ini belum ada yang ngeklaim ya kita terus di apa namanya itu sosialisasi berkampanye tentang sastra lisan. Masalahnya mengarah ini kok yang katanya dusun tuh kalau ditarik dari sejarah Kabupaten Merinim tahun 1312 yang di sini katanya pernah ada aksara gitu surat ulu asli ya. Kemungkinan zaman ini kita lebih pikir kali. Karena kalau kita garis bawahi bagi daerah yang memiliki aksara di nah itu dari memikir lebih pintar. Contoh Jepang, Thailand, Arab, Thailand dengan Tagalognya. Artinya kalau kita punya aksara di nah itu cuma berpikir lebih pintar kali. Nah kebenaran tidak mungkin di batang belum hubungin akatik sastra lisan itu. Nah, makanya belum berani ngeklaim ini punya Merinim atau punya siapa, punya Gedong Agung. Bahasa fleksibel dia buat apa namanya itu marga tamblang tadi. Marga tamblang itu adanya di mana bang? Marga tamblang ini ya sepengetahuan aku, marga tamblang Gedong Agung, tamblang Batang Pulau Mubung, marga tamblang Kararaja, marga tamblang Gunung Migang, marga tamblang Jamaah sih. Dan marga tamblang yang lainnya gitu. Nyebar ya di. Nah, langkah-langkah kamu apa mang untuk istilahnya ngedukasi ngenjok tahu budak-budak ini budak sekolah rupanya ada sastra tutur di Merinimnya anak-anak muai itu nah. Ya minimal dia itu ya makanya kita tuh kebenaran kita adalah sanggar kecil sanggar yang hidupi sastra lisan itu. Sebenarnya kemauan budak-budak kita tuh malah diperi bang. Siapa nak latihan sastra lisan gratis, tidak berbayar. Baik hati sekali. Tidak sombong. Karena ngapa? Karena gratis kan masih nunda oleh semang. Ya mungkin kemauan di orang milenial lebih asik apa nari poco-poco, lebih asik dengan lagu-lagu senja, lebih asik dengan keruannya sastra mahal. Mahal jadi orang ngebahas mahal. Ada kabarnya ada siapa? Ada tuh yang kali. Sini mang. Nah kalau tadi itu sastra tutur aduh anak nguai ini mang banyak lah siapa mang yang nganunya kaum wanita apa kaum pria yang apa tuh yang mulai kayaknya tadi dia lebih banyak lanang kali rata-rata lanang kali makanya dia itu beselebulin lah bang beselebul nah ini contoh nih beselebul kurang lebih itu kan mama beselebul tutup
Nah di era jadi kalau salah penafsiran hiwe itu jadi bagian dari anak hiwe itu sebenarnya hoi gitu gitu betul. Kamu merinin hiwa Jakarta hiwa. Nah aku tuh di seni pertunjukan sastralisan itu dia ngapa aku pakai hiwe itu. Hiwe ini jadi kita tuh menghipnotis. Hipnotis kan? dengan durasi 10 menit. Boleh loh. Bagian dari hiwe bukan? Produser. Kita sambung lagi dulu ya. Di mamang terbuka. Iya. Tanggung ya. Jadi Tanggung. kita lanjut setelah azan maghrib. Azan maghrib besok pagi. Kanco Kenian masih di Mance, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Namun diingatkan untuk yang gabung di acara ini, siapapun Anda, profesi Anda, pelaku UMKM, silakan hubungi kami, nanti kita coba saling berbagi ya. Sharing di sini, kita ngebahas. Terima kasih untuk pisang kipas, kemudian juga untuk jaga hati. Tentunya juga untuk siapa? Untuk metode Dr. Dolly. Terima kasih banyak untuk Plumeria Ecopark Muara ini. Juga terima kasih banyak sebelumnya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Lagi kita di Mance. Manjang cerita. Hafal caknya lah. Latihan caknya tuh. Kalau ini ngebreak tadi. Manjang cerita. Apa tadi tuh? Manjang cerita itu konsepnya adalah versinya siapa nih? Mas Kliwon apa dia Mas Kliwon? Kalau panjang cerita tadi tuh. Daripada kita ini persepsinya Mas Kliwon ya. Persepsi. Ini tanpa tekanan, tanpa paksaan. Tanpa tekanan, tanpa paksaan. Cak neken ke surat nih. Iya. Daripada kita menghibah-hibah, lebih baik kita manjangin cerita di sini. Nah. Tapi kita sifatnya tidak do hoax. Ya, tidak hoax. Tidak cerita kita nih ucap-ucap tapi tidak ucap-ucap Kak Pilus. Ucap-ucap tapi cuma ucap-ucap. Bohong aja bang. Kita dia ada bohongin jema. Nah, itulah udah ucap-ucap tapi tidak ucap-ucap Kak Pilus almarhum dulu. Kak Pilus almarhum. Al-Fatihah. Iya. Oh, itu legend gitu Kak Pilus. Beliau adalah seorang maestro musik Sumsel, pencipta, penyanyi lagu daerah Palembang ya. Palembang. Asli Morenim loh beliau. Asli baknya jemu Pagaralam, emaknya Ibu Mastura itu jemu Kemayoran. Jemu Kemayoran ya. Ratusan lagu berbahasa Palembang yang beliau ciptakan. Dan apa soasi kok yang ini yang ngetopnya tuh? Ya wah itu ciptaan beliau tuh. Bang Filos tuh keluarga besarnya masih di sini. Ya masih. Nah tadi Mang Ketet, tadi kan apa tuh namanya tadi? Mance versinya Mas Kliwon tadi ada. Nah kalau versi Mang Ketet apa dia? Manjangi cerita. Ya, jangan saja cuma definisi kejahatan. Manjangi cerita ini namanya becece ini kan lemak tuh lah. Artinya benar sependapat lah dengan Mas Kliwon tadi ya, ketimbang kita ngupat ke jemu cerita ngibah jemu bercerita di Mance ini nambah wawasan, nambah ilmu, yang jelas tuh nambah manfaat. Lebih baik minum kopi, jaga hati. Bisa kipas. Minggu depan siapa loh ya kira-kira ngenjuk kita ya? Ditunggu ya. Iya. Bukan ini apa namanya tuh udah salto. Ada dia kan ini buka laju perguruan salto Pak. Beliau jadi laju salto. Jadi ini buka perguruan salto di rumah. Hari ya. Hari. Kanca Kunian seminggu lagi 7 kali 24 jam dari sekarang, insya Allah kita mendapatkan hidayah. Hidayah, sinetron. Bukan mendapatkan sih, kita ada bupati dan wakil bupati. Tanggal 20 mendatang insya Allah akan dilantik. Benar. Kita dapat ini pimpinan baru dan melantik ya, bupati terpilih kemarin. Yang kemarin pilkada tanggal 27 November. Setelah melalui sidang segala macam, alhamdulillah sah, dan tanggal 20 Februari akan dilantik di Jakarta. Beliau ada sekitar 560-an kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia dilantik di Jakarta. Kemudian mereka langsung ikut apa tuh semacam retreat di Akmil. Minggu di sana.
jadi militer kalau. Jadi aman kita nak ketemu bupati sama wakil bupati kita yang baru nunggu seminggu setelah tanggal 20. Mudah-mudahan beliau kayak open house. Pakai camuk gitu. Selamat untuk Bapak Edison dan juga Ibu Sumarni. Mudah-mudahan di 2025 hingga ke 2024 ya sampai 2029 2030. Sorry, sampai 2030. Sehat selalu memimpin Muarenim. Ini aku tanya Mas Kliwan apa Mang Ketet dulu? Usit. Mas Kliwan beda. Senior, lebih senior. Iya. Iya. Apa dia harapan Mang Ketet? Mang Ketet dulu apa? Mas Kliwan untuk balik dulu lah. Iya. Jengok monitornya nih kiri. Gambar ini benar. Ini. Iya, nah, Di monitor. Ini kiri jadinya. Tidak mirroring. Mas Kliwan, mana harapannya? Dengan untuk ada bupati dan wakil bupati kita yang baru ini. Kalau aku pribadi nih Ya jangan bawa warga kamu udah setuju. Iya. Demi bangsa Indonesia. Iya. Bergaya boleh. Apa dia? Kalau pendapat aku pribadi, nih aspirasi aku pribadi, tidak usah bahas panjang lebar ya, bahas masalah seni baik. Diharapkan untuk bupati dan wakil bupati terpilih ini yang dilantik ini kan. Yang dilantik ini kalau pacak memajukan dan mensejahtera ke para seniman-seniman yang ada di Marinim. Jadi jangan seniman itu menghibur jemu saja, jemu di mana terhibur. Ini masuk untuk ngarah ke industri lampu. Iya. Kita ngibur wong ayo, terhibur balik rumah ada bini hibur. Karena beras. Beras lagi. Gitu. Apalagi setelah itu ini Mas Kliwan ya. Itu baik sih udah mulu itu dulu baik. Itu dulu baik. Itu bukti gak? Tapi itu besar tuh, apa itu galau-galau tuh malah menghibur wong, hibur ini. Berarti barinya kesejahteraan. Kadang-kadang kesian jam kita nih seniman-seniman di barat kita nih ada. Iya, Bang. Last one untuk keruan. Tidak Laila daripada tidak. Hibur jemu ada betul-betul jemu di rumah. Aduh itu hibur. Itu versi Mas Kliwan. Sekarang versi Kancekunian. Aida ngomong kan versi Mang Ketet. Ya sebenarnya kalau aku apa yang jadi komitmen dia sesuai dengan yang pernah dijanjikan dengan masyarakat itu harus. Beliau yang terpilih nih pernah itu ikut tuh kampanye waktu itu. Belum. Ngarang dulu gitu. Aku gitu. Yang pernah apa yang dijanjikan dengan masyarakat di masa-masa di kampanye itu diimplementasikan di kerjakan. Yang ini bukan seniannya galau-galau. Ya tapi ya balik ke tadi kalau aku pribadi ini ke personal aku tadi ya balik ke kesenian tadi. Karena daerah itu akan tekina hidup kita ketika kesenian hidup. Contoh di Jogja itu hidupnya di kesenian itu deh. Artinya besar peran serta berkesenian itu di masing-masing daerah. Contoh di Bali itu di kesenian hidup, maka daerah itu akan dikenal dulu. Juga harapannya Marinim ini dibalik tadi dengan kesenian itu hidup, Muara Enim kan bakal lebih dikenal juga secara luas di Indonesia. Padahal kalau kita ngulik lagi tentang Marinim terutama di bidang kesenian banyak. Bakat, bibit ininya kita 22 kecamatan ini bervariasi ya. Dan suka lagi pesannya Bang. Jangan lupa dengan misi-misi, jangan misi. Jangan lupa. Misi jalan tuh masa aku jangan misi Bang. Nah kalau tidak salah, ini ada 20 program unggulan dari beliau. Bagus itu. Tapi aku belum terlalu kita dukung, kita support. Selaku kita masyarakat. Kalau ketemu kami Pak, tegur Pak kami. Iya, ketemu Pak. Iya. Ketemu kami Bu, tegur kami nih. Jangan segan negur kami. Enak laju. Dalam kadang-kadang kita lagi. Oke, Kancekunian kita belum selesai sampai subuh ini. Insyaallah. Cuman offline mau Pak. Offline. Aku juga jawabnya tidak ini jawab juga akhirnya. Kancekunian, acara Mance ini insyaallah akan selalu kita live setiap malam Jumat. Kita manjang ke cerita
ngebahas apa saja. Kalau nanti misalnya Kancuknya ada pertanyaan atau apa, boleh ditanya ke pas kita live di Facebook kita Serasan Radio atau kayak melalui WA kita juga bisa. Atau Oke. keluhan-keluhan masyarakat. Nah, Insya Allah kalau misalnya ada keluhan masyarakat, Keluhan masyarakat, kita maka baca, kami Kak. tampung, kami salur ke kemana? Siapa tahu kayak misalnya Dinsos. ke Dinsos, ke mana? PLN. Tolong, saya pengangguran. Wah, cari kerja. Cari deh. Curhat lah. Terus ke mana? Ke dinas-dinas. Saya kayak insya Allah kayak kita kalau kayak cocok waktunya kita undang beliau-beliau tersebut. Pokoknya jadi ke Manco ini panutan, saluran panutan semua ini. Alhamdulillah. Amin amin amin. Juga ucapan terima kasih Bang. Oh iya. Nah, ucapan terima kasih untuk Jaga Hati. Terima Pisang kasih. kipas. Dan pisang kipasnya. Dan mudah-mudahan kehadiran 2 menu karya wong kita Jemu gitu Jomo nih. kita di Merinim ini bisa memancing UKM yang ada di Merinim. UKM yang lain di Merinim. Buruan, pokoknya jangan malu-malu. Kemudian maaf, Mang Ketet bahagia bisa podcast seperti ini. Sangat bahagia, sangat bahagia sekali dan senang sekali. Walaupun pada prinsip malam ini hujan kan? Hujan. Oh. Tadi enggak tuh lah Bang, karena guru bental tadi. Nah, maju mundur. Alhamdulillah. Tidak datang sudah di Prepare. prepare. Tidak datang lah banyak wong nak nunggu. Tidak datang Kecewa penonton. kecewa penonton. Tidak datang ngetop yang tertunda. Iya. Ngetop yang tertunda. Oke semuanya, malam ini apa dia kesimpulan kita berkelakar malam ini, Mangco ini kira-kira dari Mas Kliwan apa dia kesimpulannya? Kesimpulan kita bermanca malam ini jadi hidupkan seni di Indonesia. Iya. Ngomong apa kita dia? Indonesia coy di Sana boleh ngomong merini ya. di Merinim ini lah. Kalau dari aku Iya. kesimpulannya ambil ilmunya, tinggal kayak jahatnya. Nah. Artinya obrolan kita malam ini belum tentu benar Iya. dan belum tentu mewakili dari kaca-kaca. Iya. Jadi ibaratnya tuh kita ngalir apa adanya kan, jangan tidak menggurui. Tidak maksud. Kami semuanya kami lempar Untung ke itu dikerucut ke Om. Maksud lebar Yo. itu laju konsep sendal gitu. tapi tidak ada ini apa tuh tidak ada apa namanya tidak ada ngajari kami tidak salah. Oke, terima kasih banyak untuk sekitar 252 Wow. yang menyaksikan kita. Ada yang ngenjuk paus deh. Paus, tidak paus ini, ngejuk pinjol ini. Iya. Pinjol. Data ini, data jenglah kayak kita ini ke kabar. Terima kasih banyak ya, dan juga sekitar 5 yang komentar. Sorry, ada yang komentar ini mantap jaya. Siapa nih? Siapa tadi Bang? Rajo Langit. Rajo Langit. Raja langit. Bagor. Malam, komandan lagi Raja langit. dinas mana dia sekarang? Dinas dekat rumahnya itu lah. Ada lagi dia dinas ketemu rumah. Oke semuanya, Kancing Kuningan, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan kita. Insya Allah kita minggu depan nongol lagi dengan suasana yang lebih tralala. Oke, dengan Mas Kliwon dan juga Mamang Mang Ketet. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami beklakarnya, bercandonyo, kelewatan. Mohon dimaafkan. Bersama tim produksi ada Kadaya dan juga Patrick. Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum untuk semuanya. Bye. Yes. Jaga hati. Cocok untuk bayi. Pisang kipas. Pisang kipas. Ordernya semoga berkipas-kipas.